Kesekian kali pengungkapan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, di mana rilis tersebut terkait dalam pengungkapan perkara tindak pidana perbankan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan atau tindak pidana pencucian uang oleh Subdit 2 Perbankan Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri. Nanti akan disampaikan secara detail oleh Direktur, yang mana kita ketahui bersama dari pelaku yang ada tadi itu merupakan bagian jaringan yang sudah ditangani oleh Polda Metro sebelumnya. Jadi ada beberapa pelaku yang sudah ditangani oleh Polda Metro yang saat ini sedang kita kembangkan atau Bareskrim kembangkan dalam kasus yang akan kita sampaikan saat ini. Rekan-rekan, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan penyampaian rilis dari Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bapak Brigjen Pol Helvi Assegaf. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Estama PPATK, Bapak Irjen Pol Arbet Sianipar. Yang kami hormati Direktur di Jampidum, Bapak Dr. Sugeng Rianta. Yang kami hormati Bapak Kabak Penum Ropenmas di Humas Polri, Kombes Pol RD Caniago. Yang kami hormati Wadir Tipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho. Yang kami hormati Kasubdit 2 Tipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Sugeng Sudarso, para kanit, para penyidik, dan rekan-rekan media yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan press release pengungkapan perkara tindak pidana perbankan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan atau tindak pidana transfer dana dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan jaringan sindikat pembobol bank dengan modus melakukan akses ilegal untuk pemindahan dana ke rekening di rekening dorman secara in absentia atau tanpa kehadiran fisik nasabah senilai 204 miliar rupiah yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2025 dan diungkap oleh rekan-rekan penyidik dari Subdit 2 Perbankan di Tipideksus Bareskrim Polri. Perlu kami sampaikan bahwa pengungkapan ini didasari oleh laporan polisi nomor LPB 311 bulan Juli 2025 tanggal 2 Juli 2025 serta surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 646 7 Romawi 22 225 di Tipideksus tanggal 3 Juli 2025. Sejak awal bulan Juni 2025, jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset melakukan pertemuan dengan Kepala Cabang Pembantu salah satu bank BNI yang ada di Jawa Barat untuk merencanakan pemindahan dana pada rekening dorman. Kesimpulan dari pertemuan tersebut, kami sampaikan bahwa jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset menjelaskan cara kerja serta peran masing-masing dari mulai persiapan, pelaksanaan eksekusi sampai tahap imbal balik hasil. Jaringan sindikat pembobol bank selaku tim eksekutor memaksa kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking sistem
milik teller dan kepala cabang, serta apabila tidak mau melaksanakan akan terancam keselamatan kepala cabang tersebut beserta seluruh keluarganya. Di akhir bulan Juni 2005, jaringan sindikat pembobol bank selaku eksekutor dan kepala cabang bersepakat untuk melakukan eksekusi pemindahan dana rekening dorman pada hari Jumat pukul 18.00, jadi sudah di akhir minggu atau mendekati hari libur, setelah jam operasional. Hal ini dilakukan sebagai celah para pelaku untuk menghindari sistem deteksi bank. Kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking system milik teller dan kepala cabang kepada salah satu eksekutor yang merupakan ex-teller bank untuk kemudian melakukan akses ilegal terhadap aplikasi core banking system dengan melakukan pemindahan dana secara in absentia senilai 204 miliar rupiah ke 5 rekening penampungan yang dilakukan 42 kali transaksi dalam waktu 17 menit. Pihak bank menemukan adanya transaksi mencurigakan, kemudian melaporkan kepada Bareskrim Polri, dan atas adanya laporan tersebut, penyidik 2 Subdit Perbankan di Tipideksus Bareskrim Polri langsung berkomunikasi dengan rekan kami yang ada di PPATK untuk melakukan penelusuran dan pemblokiran terhadap harta kekayaan hasil kejahatan maupun transaksi aliran dana tersebut. Kunci keberhasilan pengungkapan tindak pidana ini terjadi berkat respon cepat, analisis mendalam, kecermatan dan kerja keras penyidik Subdit 2 Perbankan yang dibantu dan didukung penuh oleh rekan-rekan kami yang ada di PPATK. Dari hasil penyidikan yang dilakukan, berhasil memulihkan dan menyelamatkan seluruh dana yang ditransaksikan secara ilegal dengan total 204 miliar rupiah, serta dari proses penyidikan tersebut, penyidik telah menetapkan 9 orang tersangka yang terdiri, kita kelompokkan, yang pertama yaitu kelompok pelaku yang berasal dari karyawan bank, yaitu AP, 50 tahun, selaku kepala cabang pembantu, yang perannya memberikan akses ke aplikasi core banking system kepada pelaku pembobol bank untuk melakukan transaksi pemindahan dana secara in absentia. Yang kedua yaitu GRH, 43 tahun, selaku consumer relation manager dengan peran sebagai penghubung antara kelompok jaringan sindikat pembobol dengan kepala cabang pembantu. Kemudian kelompok pelaku pembobol atau eksekutor, yang pertama yaitu C, 41 tahun, dengan peran selaku mastermind atau aktor utama dari kegiatan pemindahan dana tersebut dan mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset yang menjalankan tugas negara secara rahasia. Yang kedua yaitu DR, 44 tahun, perannya sebagai konsultan hukum yang melindungi kelompok pelaku pembobol bank, serta aktif di dalam perencanaan eksekusi pemindahan dana secara in absentia. Yang ketiga NAT, 36 tahun, dengan peran sebagai ex-pegawai bank yang melakukan akses ilegal aplikasi core banking system dan melakukan pemindah bukuan secara in absentia ke sejumlah rekening penampungan. Yang keempat yaitu R, 51 tahun, dengan peran sebagai mediator yang bertugas mencari dan mengenalkan kepala cabang kepada pelaku pembobol bank dan menerima aliran dana hasil kejahatan. Yang kelima yaitu TT, 38 tahun, dengan peran sebagai fasilitator keuangan ilegal yang bertugas mengelola uang hasil kejahatan dan menerima aliran dana hasil kejahatan. Yang ketiga yaitu kelompok pelaku pencucian uang, yang pertama yaitu DH, 39 tahun, dengan peran sebagai pihak yang bekerja sama dengan pelaku pembobol bank untuk melakukan pembukaan blokir rekening dan memindahkan dana yang terblokir. Yang kedua yaitu IS, 60 tahun,
dengan peran sebagai pihak yang bekerja sama dengan pelaku pembobol bank yang menyiapkan rekening penampungan dan menerima uang hasil kejahatan. Dari 9 pelaku di atas, terdapat 2 orang tersangka berinisial C dan K serta DH sebagai sindikat jaringan pembobolan dana nasabah yang menargetkan rekening dorman, yang juga terlibat dalam kasus penculikan terhadap Kepala Cabang Bank BRI Cabang Cempaka Putih berinisial MIP yang saat ini ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dengan modus operandi, para pelaku merupakan jaringan sindikat pembobol bank yang menargetkan pemindahan dana yang ada di dalam rekening dorman di luar jam operasional bank. Barang bukti yang sudah kita sita, yang pertama uang sejumlah 204 miliar rupiah, 22 unit handphone, 1 buah hard disk eksternal Seagate SRDOOF12TB, 2 buah DVR CCTV, 1 unit mini PC merek HP 260 G4 dengan nomor produk 9UP52AV. Yang terakhir yaitu 1 buah notebook Asus ROG. Persangkaan pasal yang dilanggar, tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan junto pasal 55 KUHP. Ancaman hukuman yaitu 15 tahun penjara dan denda 200 miliar. Yang kedua, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik pasal 46 ayat 1 junto pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang ITE. Ancaman hukuman yaitu 6 tahun penjara dan denda 600 juta. Yang ketiga, tindak pidana transfer dana pasal 82, pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana. Ancaman hukuman yaitu 20 tahun penjara dan denda 20 miliar. Yang keempat yaitu tindak pidana pencucian uang pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman yaitu penjara 20 tahun serta denda 10 miliar. Rencana tindak lanjut melakukan pengembangan kepada pelaku yang lain yang saat ini masih dalam proses penyidikan dan pencarian dalam jaringan sindikat pembobolan bank tersebut dengan menargetkan rekening dorman. Tentunya saat ini kami dari Ditreskrim Barreskrim Polri terus melakukan pengembangan kepada pelaku lain yang terlibat dalam jaringan sindikat pembobolan bank yang menargetkan rekening dorman guna pengungkapan secara jelas tindak pidana yang dilakukan. Mendasari kejadian yang ditangani oleh Polda Metro Jaya dan Ditreskrim Barreskrim Polri, kami menghimbau kepada masyarakat untuk lebih hati-hati lagi dan senantiasa selalu memantau rekening secara rutin, memperbarui data diri secara berkala dan mengaktifkan notifikasi transaksi untuk mencegah nasabah menjadi rekening dorman yang menjadi sasaran jaringan sindikat pembobol bank. Demikian yang bisa kami sampaikan. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Kabak Penum. Terima kasih Bapak Brigjen Helvi Asegaf selaku Direktur Tindak Pidana Eksus Barreskrim Polri yang tadi kita sama-sama mendengar sudah menjelaskan secara detail hasil pengungkapan yang dilakukan dari Direktorat Eksus. Rekan-rekan media, saat ini saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Namun dalam pelaksanaan kegiatan pengungkapan tentunya kita memahami adanya kolaborasi dan koordinasi antar lembaga. Mungkin nanti bisa juga disampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada PPATK terkait masalah tentang perjalanan keuangan yang diselidiki, kemudian dari Jaksa Agung yang selama ini masih tetap berkoordinasi dengan pihak Barreskrim. Untuk itu
silakan, nanti ada beberapa pertanyaan yang diarahkan kepada ketiga narasumber yang di depan kami ini. Saya kasih kesempatan untuk tiga dulu, ya. Yang satu, dua, kemudian tiga, ya. Iya, sebutkan nama dan dari media mana. Terima kasih. Ya, perkenalkan saya Taufik dari CNN, mau bertanya terkait kasus ini. Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan. Yang pertama itu kan tadi kan disebutkan bahwa ini kan menyasar rekening dorman gitu, dan tadi Pak Dir sempat menyebutkan bahwa ini dilakukan transaksi sekitar 42 kali dalam waktu 17 menit. Nah, pertanyaannya adalah pertama, ini dari ada berapa rekening dorman yang dibobol oleh pelaku dalam waktu 17 menit itu? Apakah ada banyak atau dia hanya menyasar satu tapi yang memiliki nominal rekening yang besar? Itu pertama. Yang kedua itu kan ini kan disebutkan bahwa ini juga terkait dengan sindikat kemarin yang ada di Polda Metro Jaya. Nah, apakah ini emang baru dilakukan atau sebelum-sebelumnya juga ada, dan kenapa maksudnya modus seperti ini tuh jadi tren baru gitu, pembobolan rekening dorman gitu. Terus itu dulu. Baik, terima kasih. Langsung kami jawab aja, Mas Taufik. Yang pertama kami sampaikan bahwa uang tersebut berasal dari satu rekening dorman. Ya. Kemudian terkait dengan sindikat yang kami tangani ini memang berkaitan dengan yang ada di Polda Metro, dan kebetulan laporannya awal ada LP di sini. Ya, kemudian kita melakukan pencarian, namun ternyata begitu ada kejadian di Polda Metro, sudah ditangkap di Polda Metro di sana, sehingga kita tinggal komunikasi dengan penyidik dari Polda Metro. Untuk perkara ini ada beberapa yang dalam proses dan saat ini dalam proses penyidikan. Nanti tentunya akan kita informasikan lebih lanjut. Atau buronan, ada kasus-kasus lain atau buronan yang masih dicari? Ya, kasusnya. Baik, terima kasih Mas Taufik. Yang kedua, silakan Bu Ayu, sebutkan dari media mana. Ya, selamat siang Pak Dir, Pak Kabak semuanya. Izin Pak, saya Ayu dari Tirto, mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama, itu kan kalau yang terkait dengan kasus yang di Polda Metro itu kan ada keterlibatan TNI ya Pak. Nah, kalau di jaringan ini apakah ada oknum juga dan kerjasama dan koordinasi dengan pihak TNI-nya seperti apa? Terus kedua, kalau di Polda Metro itu kan juga ada sosok S yang memberikan data awal rekening-rekening dorman ini. Nah, apakah di jaringan ini juga sosok pemberi data rekening dorman di BNI ini sama gitu, sosoknya S juga atau ada yang lain? Terus satu lagi, mereka ini sebelum dari rencana BNI dan BRI ini, apakah ada rencana sebelumnya, misalkan ada target bank-bank lain gitu, atau memang sebelumnya mereka juga udah pernah melakukan hal yang serupa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk perkara di kita masih dalam pendalaman. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut keterlibatan pihak-pihak yang lain akan kita informasikan. Kemudian pemberi informasi rekening dorman tadi di Polda Metro tadi diinformasikan inisial S ya. Untuk di kita inisial D yang saat ini dalam proses pencarian. Terkait dengan masalah rencana ini sedang terus kita komunikasikan dengan penyidik Polda Metro untuk mendapatkan fakta. Nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang ketiga, silakan. Sebutkan nama dan dari medianya ya. Cek. Selamat siang Pak Dir dan Pak Kabak. Izin saya Irfan dari IDN Times. Melengkapi pertanyaan teman-teman yang sudah diutarakan tadi, ada kemungkinan mungkin ini ya, kasus ini kan lebih dari satu kali dilakukan oleh sindikat. Tapi saya ingin bertanya terkait dengan 204 M ini, rencananya pembagian keuntungannya bagaimana dari mastermind-nya sendiri gitu? Kan
pasti dia yang mengatur berapanya kepada pihak-pihak tertentu. Dari 9 tersangka ini berapa sih keuntungan mereka, dan kacapnya ini dapat berapa dari 204 miliar yang direncanakan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kita sedang melakukan pendalaman dengan tindak lanjut kita, yaitu konfrontasi nanti dengan seluruh tersangka. Ya, nanti hasilnya akan kita informasikan lebih lanjut kepada teman-teman media. Karena ini perlu fakta ya, bukan hanya sekedar informasi saja, tapi harus kita buktikan karena uang itu belum sempat berpindah. Jadi sudah berpindah, kita amankan, belum sempat dinikmati oleh mereka. Gitu ya. Dengan cepat kita melakukan pemblokiran sehingga mereka belum sempat mencairkan uang tersebut. Ada sebagian yang sudah dicairkan, langsung kita amankan juga. Baik, sebelum kita melangkah ke sesi kedua, mungkin dari Sekretaris Utama PPATK, Bapak Irjen Pol Albert Sianipar, bisa menambahkan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh media tadi. Kami persilakan. Dari Pak Sugeng, cukup. Baik, kita ke sesi kedua pertanyaan. Ya, nomor 1, kemudian nomor 2, lalu nomor 3. Ya, silakan, mic-nya kasih. Tetap nama dan medianya disampaikan. Iya Pak, izin saya Zulfakar dari Berita 1 TV. Pertama adalah tadi kan disebutkan ada pencucian uang ya Pak. Ini sebenarnya modusnya atau bentuk pencucian uangnya itu apa? Dan pertanyaan kedua, selain pengungkapan hari ini sebenarnya akan ada rencananya dari para pelaku ini tindak pidana khusus lainnya seperti apakah dana ini akan digunakan sebagai untuk judi online atau dana narkotika. Tadi kan sempat juga dicairkan beberapa dana ya Pak. Sebenarnya diperuntukkan niat awalnya untuk apa sih Pak dari para pelaku ini? Terima kasih. Bisa diulangi yang pertama tadi apa? Yang pertama, tadi kan ada soal pencucian uang Pak. Bentuk pencucian uangnya ini modusnya bagaimana sih Pak? Ya. Baik, terima kasih. Kami sampaikan untuk bentuk pencucian uangnya, yaitu salah satunya dengan menukarkan uang tersebut dengan uang falas yang dipindahkan ke rekening pihak lain yang menjadi penampungan tadi, ya. Dan kita sudah melakukan pemeriksaan kepada penjual falasnya atau money changernya yang saat ini dengan pendalaman, dan kita terus berkoordinasi dengan JPU. Kemudian terkait peruntukannya, mereka tidak ada informasi yang disampaikan terkait peruntukannya, tapi yang jelas mereka berbagi setelah nanti mendapatkan hasil dari transaksi ilegal tersebut. Cukup ya. Pertanyaan kedua, Bu Yona, silakan. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang Pak Dir, saya Yona dari Metro TV mau bertanya. Yang pertama terkait pemilik dari rekening Dorman ini Pak, dengan jumlah yang sangat banyak ini, siapa pemilik, siapa sosok nasabah ini? Yang kedua, bagaimana kronologi pertemuan antara pelaku yaitu aktor intelektual atau orang yang bertemu dengan Kacap ini Pak? Kan disebutkan ada pertemuan, apakah bertemu di kantornya salah satu bank pemerintah ini atau di salah satu tempat, dan apakah dilakukan penculikan juga terlebih dahulu seperti korban Ilham Pradipta, dan kemudian apakah mereka ada hubungan atau saling mengenal sebelum peristiwa ini terjadi, dan atau langsung saja datang ke Kacap ini mengaku sebagai anggota Satgas Perampasan Aset. Makasih Pak. Bapak, izin Bapak satu lagi Pak. Bisa dijelaskan Pak langkah-langkah spesifik apa yang dilakukan oleh Baris Krim Polri dalam mengantisipasi fraud di berbagai sektor, khususnya yang melibatkan PJK. Terima kasih Pak. Melibatkan PJK.
Gimana? Kenapa tadi? Baik, untuk terkait dengan pelibatan PJK. Jadi di perkara ini mereka tidak saling mengenal awalnya. Jadi yang Deder tadi, pelaku utama, itu yang mencari orang-orang yang punya hubungan dengan PJK. Jadi mencari dia, setelah dia mendapatkan, dia mencari juga orang-orang yang bisa membuat rekening penampungan. Setelah terkumpul, mereka berkomunikasi di beberapa tempat, dan itu beberapa kali, baru mereka membuat rencana sesuai dengan skema yang tadi kita sampaikan. Artinya Deder inilah yang sudah membuat rencana secara utuh. Mereka mencari orang-orang yang bisa dihubungi untuk bisa mendapatkan akses ke PJK, sehingga mereka bisa melakukan itu semua setelah lengkap sampai dengan pembuat rekening penampungan. Lagi? Oh, untuk pemilik rekening tersebut inisialnya S. Atau Ya, pengusaha tanah. dia di rekening di tempat kepala cabang itu membuat rekening atau seperti apa Pak sampai datanya itu bisa ketahuan? Maksudnya nasabahnya si kepala cabang itu atau dia sebenarnya dari pasar yang lainnya itu datanya? Ya, itu yang kita sedang cari, yang tadi saya sampaikan si D tadi. D. Oke, cukup ya. Kita kasih kesempatan tadi yang terakhir, silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya Hamam dari Tempo. Ingin tanya Pak untuk Pak Dir. Kemarin kan di Reskrim Polda Metro Jaya mengatakan bahwa untuk kasus yang di sana itu saldo rekening dorman yang dibobol sekitar 70 miliar. Apakah 70 miliar itu bagian dari ini juga Pak atau terpisah? Yang kedua adalah tadi Pak Dir bilang mereka ini mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset. Nah, mereka saat menjalankan modusnya itu mengaku atau Satgas ini kan biasanya identik dengan lembaga tertentu ya Pak, dari kementerian kah atau dari instansi seperti Polri atau TNI gitu. Ini melekat kemana atau kejaksaan misalkan ya, melekat kemana? Mereka mengenalkan diri dari mana? Kemudian selanjutnya tadi Pak untuk sosok D yang masih menjadi buronan itu apa tadi? Peran dia seperti apa sih Pak? Nah, itu sebagai mastermind. Satu lagi Pak, ini kan presiden yang cukup berbahaya Pak ya, pembobolan rekening. Dalam kasus seperti ini, pembobolan rekening dorman, apakah bisa dibobol tanpa ada orang dalam, atau kasus seperti ini pasti melibatkan orang dalam dari perbankan? Mungkin untuk yang pertanyaan terakhir bisa dari Pak Dir atau dari PPATK. Begitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama, mereka mengaku Satgas Perampasan Aset di salah satu tersangka tadi yang inisial. Oleh teman dari Berita Satu ditanyakan modus operandinya. Di sini terjadi memang kompleks, dan sampai saat ini PPATK sudah membuka sampai di layer ketiga. Dari pertama perusahaan KUFA, kegiatan usaha pedagang valuta asing, dan 3 orang pemilik rekening money malls tadi, yang mana ternyata 2 entitas ini melakukan transferring dana hasil peretasan itu masuk ke rekening-rekening yang sedang dalam posisi dorman. Sisanya ada sekitar 54 M. Inilah yang dimintakan oleh Bank BNI maupun rekan-rekan penyidik
Mabes Polri untuk dilakukan upaya follow the money, follow the asset. Dan sampai saat ini kegiatan masih berlangsung. Adapun modus operandi yang memang terlihat jelas di sini adalah kegiatan dengan melakukan upaya pengaburan transaksi keuangan tadi yang kita biasa kenal di dalam modus-modus tindak pidana pencucian uang, smarting. Dia pecah-pecah, dia bagi-bagi, kemudian dia ada U-turn di sana karena salah satu money malls tadi, rekening yang dipakai untuk menampung dana hasil retas itu ternyata terindikasi adalah milik pelaku utama tadi yang merupakan pimpinan Bank BNI. Jadi modusnya U-turn. Kemudian ada upaya-upaya membuka rekening dalam tempo 1 sampai 6 hari sebelum tanggal kejadian 21 Juni 2025. Kenapa bisa terdetek? Karena dibuka dalam waktu yang sangat dekat, terus kemudian terjadi perputaran transaksi yang cukup besar dalam waktu singkat. Selanjutnya, modus yang berikutnya tadi, dana tadi terkirim masuk ke perusahaan jasa remittance, masuk ke dompet digital, Gojek, GoPay, kemudian ditarik tunai, dan terakhir dipakai untuk kepentingan pribadi. Demikian tambahan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Irjen Pol Albert Sianipar selaku Sekretaris Utama PPATK RI. Berikutnya berkenan untuk Direktur D Jampidum, Bapak Dr. Sugeng Rianta untuk bisa menyampaikan terkait dengan kasus yang ditangani oleh Barreskrim Polri yang akan ada kaitannya dengan pihak kejaksaan. Kami persilakan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Pak Direktur TPDeksus Barreskrim, yang kami hormati Sekretaris Utama PPATK dan Pak Kabak Penum dan teman-teman semua. Kami pertama ingin menyampaikan apresiasi dari Kejaksaan bahwa teman-teman Barreskrim telah mengungkap kasus ini dengan cepat. Ini tadi sudah disampaikan terkait dengan masalah timelinenya. Perkara ini kami supervisi langsung dan teman-teman penyidik sangat intens gelar dengan kami koordinasi, dan tentu dalam rangka koordinasi kami memberikan banyak masukan dan akhirnya banyak yang sudah ditindaklanjuti, salah satunya keberhasilan hari ini. Yang kedua, tentu dari kami yang tentu nanti akan bertugas membawa perkara ini ke pengadilan, kami mewakili kepentingan masyarakat maupun kita semua, terutama mewakili integritas terhadap kepercayaan terhadap integritas sistem keuangan kita, membutuhkan perkara ini dapat diungkap secara komprehensif, menyeluruh, jelas. Karena ini tidak hanya tindak pidana, mohon maaf, seperti tindak pidana konvensional, misalnya hanya sekedar merampok, yang mungkin korbannya hanya ya orang itu saja. Mohon maaf dengan tidak mengecilkan arti korban itu. Tetapi tindak pidana yang sifatnya organis krim begini, apalagi menggunakan illegal access, ciri utamanya ini juga akan mengakibatkan mungkin terganggunya kepercayaan masyarakat kepada integritas sistem keuangan BJK. Maka kepentingan kita bersama, dan tadi kita juga diskusi, kita salah satu yang kita lindungi adalah justru itu, kepercayaan pada integritas sistem keuangan itu yang harus dijaga. Dan ini kita berhasil dengan cepat, kontribusi juga dari bank yang dirugikan cepat melapor, cepat bertindak, manajemen resikonya, teman-teman penyidik juga cepat, kerugian 204 dapat dipulihkan. Ke depan kita ingin bahwa kejahatan-kejahatan begini memang terus harus diusut sampai kepada akar maupun hulu sampai hilirnya. Kalau kita lihat ini sindikat, tadi disampaikan
ada perusahaan-perusahaan yang kemudian misalnya tukar falas, ini harus dicek bagaimana kepatuhannya. Karena misalnya perusahaan BJK ini ada kewajiban yang namanya wajib lapor. Sebagai pihak pelapor wajib melakukan pelaporan-pelaporan berdasarkan kepatuhan yang sudah ditetapkan PPATK maupun undang-undang. Ketika ini kemudian tidak dilakukan, ini juga kemudian perlu kita cermati bersama agar ini tidak terulang. Yang kedua, kami ingin menambahkan terkait ada pertanyaan dua yang menurut kami perlu kami garis bawahi. Satu, bentuknya tadi. Bentuk TPPU tadi Pak Direskrim Tipideksu sudah sampaikan. Memang ini perlu didalami dan kami sudah koordinasi terkait dengan PJK-nya. Kok bisa cepat banget ya? Terima misalnya tukar falas, duit dalam bentuk banyak tanpa dimintai katakanlah identitas. Kita ini mau nuker uang $1 saja, kalau kepada lembaga penukaran falas resmi itu kan ditanya KTP. Ini kok bisa cepat ya? Duit sekian miliar masuk ke rekening. Nah ini tentu kami sudah koordinasi, ini perlu didalami. Karena inilah sebenarnya praktek TPPU. Tindak pidana asalnya sudah jelas, TPPU-nya ini yang kemudian harus kemudian kita clearkan. Yang kedua adalah dari sisi mitigasi resiko. Ini BRI juga kena dicoba. BNI ini sudah terjadi tapi bisa kita selamatkan. Kemudian di kami juga ada satu perkara lagi kasus yang sedang dalam proses pendalaman. Ada bank lain tapi tentu bukan pada tempatnya kami sampaikan. Tapi intinya sama bahwa mengincar rekening dorman dengan sindikat ini terjadi. Nah, mitigasi resiko perlu ditingkatkan. Apakah sistem keamanan sibernya, kemudian sistem katakanlah pengendalian kepatuhan internal di bank itu, tentu ini melibatkan nanti dari OJK, dari BI, sistem pembayaran, segala macam perlu duduk bersama dan ini perlu bersama-sama memerangi yang seperti ini. Karena kalau enggak, nanti teman-teman penyidik akan terus menangkap, tapi sumber masalahnya enggak pernah kita benahi, kemudian akan terus terjadi, dan ketika terjadi terus, sekali lagi kepercayaan pada integritas sistem keuangan turun, maka ini kemudian kepentingan negara yang dirugikan. Dalam posisi itu kami di Kejaksaan mendorong dalam bentuk koordinasi dalam tahap pra penuntutan, koordinasi penelitian berkas agar ini menyeluruh sehingga nanti ketika dibuka di pengadilan masyarakat bisa melihat dengan utuh bahwa sistem integritas keuangan kita masih bagus. Ada coba-coba yang kemudian ingin membobol tapi bisa terdeteksi sejak dini dan kemudian dilakukan penegakan hukum. Demikian kiranya tambahan dari kami. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dr. Sugeng Rianta sebagai Direktur D Jampidum. Rekan-rekan media, demikianlah rilis pengungkapan perkara tindak pidana yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri. Dengan demikian saya akhiri. Terima kasih atas perhatian media semua. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita foto dulu. Kita selalu